3 jam setelah akad nikah, saya berdiri di balik pintu kamar mertua. Mendengar suami saya tertawa sambil berkata bahwa sebentar lagi seluruh tanah warisan ayah saya akan berpindah ke tangan mereka. Suami yang tadi pagi menangis haru di hadapan penghulu. Suami yang baru saja berjanji di depan Tuhan untuk menjaga saya seumur hidup. Mereka tidak tahu satu hal, saya bukan menantu lugu yang mereka kira. Dan tanah itu sudah lama bukan lagi atas nama yang mereka pikirkan. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke kisahnya, tolong tekan tombol like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita-cerita penuh pelajaran seperti hari ini. Tulis juga nama dan kota kalian di kolom komentar, biar saya tahu siapa saja yang menemani saya malam ini. Sekarang, izinkan saya bercerita dari awal. Nama saya Maya. Usia saya 27 tahun. Saya bekerja sebagai staf hukum di sebuah kantor notaris di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 5 tahun saya menekuni dunia akta, sertifikat, dan surat waris. Pekerjaan itu mengajarkan saya satu hal. Kertas tidak pernah berbohong. Manusia bisa. Saya anak tunggal. Ibu saya meninggal saat saya masih kecil. Ayah saya, Pak Darto, membesarkan saya sendirian di sebuah rumah sederhana di Bekasi. Beliau seorang pensiunan guru yang hidup hemat, tapi punya satu warisan besar dari kakek saya. Sebidang tanah luas di pinggiran kota, yang kini harganya melonjak karena dilewati jalan tol baru. Tanah itu bernilai miliaran. Tapi bagi saya, tanah itu hanya pengingat tentang ayah. Tempat kami dulu menanam mangga dan memelihara ayam. Ayah saya meninggal 8 bulan sebelum pernikahan saya. Serangan jantung. Pergi begitu cepat, tanpa sempat berpamitan. Sebelum pergi, ayah sempat berpesan satu hal yang waktu itu tidak saya mengerti. Beliau berkata pelan, "Maya, kalau nanti ada laki-laki yang datang terlalu manis, periksa dulu hatinya. Bukan hartanya yang mereka lihat, tapi tanah ayah." Saya pikir itu hanya kecemasan orang tua. Ternyata beliau sudah melihat sesuatu yang tidak saya lihat. Saya bertemu Reza setahun setelah ayah meninggal, lewat seorang kenalan di acara arisan kantor. Reza tampan, sopan, dan pandai bicara. Ia bekerja sebagai marketing properti, katanya. Selalu rapi, selalu wangi. Selalu tahu kata yang tepat untuk membuat saya tersenyum. Yang membuat saya jatuh hati bukan ketampanannya, tapi ibunya, Bu Sutinah. Ibu Reza memperlakukan saya seperti anak kandung sejak pertemuan pertama. Beliau memeluk saya, memasakkan saya soto, dan berkata bahwa ia sudah lama mendambakan menantu seperti saya. Saya yang sejak kecil tidak punya ibu, langsung luluh. Saya rindu dipeluk seorang ibu, dan Bu Sutinah memberi saya pelukan itu dengan sangat meyakinkan. Reza melamar saya 6 bulan kemudian. Ia datang ke rumah saya di Bekasi, membawa seserahan mewah, dan bersujud meminta restu di depan foto ayah saya. Air matanya jatuh saat itu. Saya percaya air mata itu tulus. Saya tidak tahu bahwa di dunia ini ada orang yang bisa menangis sesuai jadwal. Pernikahan kami digelar megah di sebuah gedung di kawasan Kuningan. Bu Sutinah yang mengatur semuanya. Dekorasi serba emas, catering mahal, ratusan tamu. Saya sempat heran. Dari mana keluarga Reza punya dana sebesar itu untuk pesta? Tapi Bu Sutinah hanya tersenyum dan berkata bahwa menantu kesayangannya pantas mendapat yang terbaik. Sekarang saya tahu, itu bukan biaya, itu investasi. Mereka sedang menanam modal untuk panen yang jauh lebih besar. Hari pernikahan itu berjalan sempurna. Saya merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Akad berjalan lancar. Reza mengucap janji dengan suara bergetar. Dan Bu Sutinah menangis di kursi keluarga. Selesai akad, kami pindah ke rumah keluarga Reza di kawasan Cinere untuk acara syukuran kecil malam itu. Rencananya, esok pagi kami berangkat bulan madu ke Bali. Bulan madu itu tidak pernah terjadi, karena 3 jam setelah akad, dunia indah yang saya bangun runtuh hanya dalam beberapa menit. Malam itu, rumah keluarga Reza ramai oleh kerabat. Saya masih mengenakan kebaya pengantin, lelah tapi bahagia. Bu Sutinah menyuruh saya beristirahat di kamar utama di lantai 2. Sekitar pukul 9 malam. Tamu sudah pulang.
Saya hendak mengambil ponsel yang tertinggal di ruang keluarga. Saat menuruni tangga, saya mendengar suara dari ruang kerja Bu Sutinah yang pintunya tidak tertutup rapat. Saya berhenti. Bukan karena ingin menguping, tapi karena saya mendengar nama saya disebut dengan nada yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Suara itu adalah suara Reza, tapi terdengar asing, dingin. Tanpa kelembutan yang biasa ia tunjukkan pada saya mendekat perlahan. Melalui celah pintu, saya melihat pemandangan yang membuat napas saya tercekat. Reza duduk di sofa dengan kaki diangkat ke meja. Dasinya sudah dilepas, kemejanya terbuka 2 kancing. Di tangannya ada gelas berisi minuman keras. Padahal selama ini ia selalu berkata pada saya bahwa ia tidak pernah menyentuh alkohol. Di sampingnya, Bu Sutinah duduk dengan ekspresi yang sama sekali berbeda dari ibu lembut yang saya kenal. Wajahnya dingin, matanya licik, dan di seberang mereka duduk Wulan, adik perempuan Reza, sambil tertawa kecil. Saya berdiri kaku di balik pintu, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Bu Sutinah berkata, "Akhirnya, setelah 1 tahun bersandiwara, hari ini semuanya resmi. Maya sudah jadi istrimu. Reza, tinggal 1 langkah lagi." Reza tertawa puas. Ia berkata, "Aktingku tadi pagi sempurna, kan? Bu, aku sampai bisa menangis di depan penghulu. Maya pasti mengira aku mencintainya setengah mati." Wulan menimpali sambil terkikik. Ia bilang, air mata kakaknya tadi benar-benar meyakinkan. Sampai tante-tante di kursi tamu ikut menangis terharu. Saya merasa lantai di bawah kaki saya menghilang. Dada saya sesak. Semua yang saya percaya selama 1 tahun ini ternyata hanya panggung sandiwara. Tapi saya tidak bergerak. Saya menahan napas dan terus mendengarkan. Karena saya ingin tahu 1 langkah lagi yang mereka maksud itu apa. Bu Sutinah meletakkan gelasnya. Ia berkata bahwa besok pagi sebelum berangkat bulan madu, Reza harus membujuk saya menandatangani sebuah surat. Surat itu, katanya, adalah surat kuasa untuk mengurus tanah warisan ayah saya di Bekasi. Jantung saya berdetak keras. Mereka tahu tentang tanah itu. Reza bertanya, apakah saya tidak akan curiga? Bu Sutinah menjawab dengan yakin. Ia bilang, Maya itu perempuan polos yang sedang mabuk cinta. Suruh saja tanda tangan dengan alasan mengurus pajak. Perempuan yang baru menikah tidak akan menolak permintaan suaminya di hari pertama. Saya menutup mulut saya sendiri agar tidak bersuara. Air mata mengalir. Tapi saya tidak membiarkan diri saya terisak. Wulan bertanya, berapa nilai tanah itu sebenarnya? Bu Sutinah menyebut angka yang membuat saya tertegun. Beliau bilang, tanah di Bekasi itu sekarang ditaksir 7 miliar rupiah. Karena dilewati jalan tol baru. Cukup untuk melunasi semua hutang keluarga. Dan membeli rumah baru yang jauh lebih mewah. Jadi, itu alasannya. Pesta mewah, pelukan hangat, air mata di depan foto ayah saya. Semua itu hanya umpan untuk tanah seharga 7 miliar. Bu Sutinah melanjutkan dengan suara pelan. Ia berkata bahwa setelah surat kuasa ditandatangani, mereka akan menjual tanah itu diam-diam. Setelah uang cair, mereka tinggal mencari alasan untuk menceraikan saya. Reza bisa berpura-pura selingkuh atau pura-pura tidak cocok. Apapun yang membuat saya menyerah dan pergi tanpa membawa apa-apa. Saya mendengar Reza tertawa lagi. Ia berkata bahwa ia sudah muak harus pura-pura mesra dengan perempuan yang katanya membosankan. Ia bilang, setelah dapat uangnya, ia ingin segera kembali ke kekasih lamanya. Setiap kata mereka seperti pisau yang menusuk dada saya berkali-kali. Tapi anehnya, di tengah hancurnya hati saya, kepala saya justru menjadi sangat dingin. Karena ada satu hal yang mereka tidak tahu. Satu hal yang membuat seluruh rencana mereka sejak awal sudah gagal total. Tanah warisan ayah saya di Bekasi sudah tidak bisa dijual oleh siapapun, termasuk oleh saya sendiri. Dan saya tahu persis kenapa. Tapi malam itu saya memilih diam. Saya menghapus air mata, menarik napas dalam, dan kembali ke kamar utama dengan langkah setenang mungkin. Mereka tidak boleh tahu bahwa saya sudah mendengar segalanya. Karena seorang staf hukum tahu satu prinsip penting. Jangan pernah menunjukkan kartumu
sebelum lawan menunjukkan semua kartunya. Malam itu, saya tidak tidur. Saya berbaring memandang langit-langit kamar. Sementara Reza tertidur pulas di sebelah saya, masih dengan bau alkohol di napasnya. Lelaki yang tadi pagi saya panggil suami, kini terasa seperti orang asing yang berbahaya. Di dalam kepala saya, satu persatu potongan masa lalu mulai tersambung. Pesan ayah sebelum meninggal, sikap Reza yang selalu menanyakan soal aset keluarga, Bu Sutinah yang sejak awal sangat tertarik pada riwayat keluarga saya. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah rencana yang sudah disusun rapi sejak lama. Esok paginya, drama mereka dimulai. Dan saya mulai memainkan peran saya sendiri. Peran menantu polos yang tidak tahu apa-apa. Reza bangun dengan wajah ceria. Ia mencium kening saya, memanggil saya sayang, dan berkata betapa bahagianya ia menjadi suami saya. Saya tersenyum manis. Padahal di dalam hati saya hanya ada satu kata, munafik. Saat sarapan, Bu Sutinah memperlakukan saya semanis biasa. Ia menyendokkan nasi ke piring saya, bertanya apakah saya tidur nyenyak, dan menyebut saya menantu kesayangannya. Saya membalas semua kepura-puraan itu dengan senyum yang sama palsunya. Setelah sarapan, Reza mulai menjalankan rencana. Ia mengeluarkan sebuah map berisi beberapa lembar kertas dengan nada selembut mungkin. Ia berkata bahwa ada surat administrasi yang perlu saya tanda tangani sebelum kami berangkat bulan madu. Ia menjelaskan bahwa itu hanya surat kuasa biasa untuk mengurus pajak tanah ayah saya, supaya tidak kena denda selama kami liburan. Ia bahkan sudah menyiapkan pulpen dan menyodorkannya dengan senyum hangat. Saya menerima map itu. Saya membaca surat di dalamnya perlahan, dan saya hampir tertawa di dalam hati. Surat itu bukan surat pajak. Itu adalah surat kuasa penuh untuk menjual, mengalihkan, dan mengurus seluruh hak atas tanah warisan yang diberikan kepada Reza tanpa batas. Surat yang sangat berbahaya, yang ditulis dengan bahasa hukum berbelit, agar orang awam tidak paham. Sayangnya bagi mereka, saya bukan orang awam. Saya membaca surat seperti ini setiap hari di kantor. Saya berpura-pura bingung. Saya bertanya pada Reza dengan nada selugu mungkin, apakah surat ini aman? Reza meyakinkan saya bahwa ini hanya formalitas dan saya tidak perlu khawatir. Saya mengangguk pelan. Lalu saya berkata bahwa saya akan menandatanganinya, tapi tidak hari ini. Saya beralasan bahwa tangan saya masih gemetar karena lelah pesta, dan saya ingin menandatangani dokumen penting dalam keadaan tenang. Saya berjanji akan menandatanganinya minggu depan, setelah kami pulang dari Bali. Wajah Reza sempat berubah. Saya melihat kekecewaan terselip di matanya, walau hanya sekejap. Tapi ia cepat menutupinya dengan senyum, dan berkata bahwa tidak masalah, kapan saja saya siap. Saya tahu penundaan itu membuat mereka panik, dan saya sengaja melakukannya. Saya butuh waktu, bukan untuk menghindar, tapi untuk menyiapkan jebakan balik hari itu. Dengan alasan harus mengambil baju dan dokumen di rumah Bekasi, saya minta izin pulang sebentar. Reza menawarkan diri mengantar, tapi saya menolak, halus. Saya bilang ingin berziarah ke makam ayah dulu, sendirian. Mereka tidak bisa menolak alasan itu. Sesampainya di rumah Bekasi, saya langsung menuju lemari tua di kamar ayah. Di dalamnya tersimpan sebuah kotak besi yang dulu selalu dikunci ayah. Setelah beliau meninggal, saya menemukan kuncinya, tapi belum pernah benar-benar membuka dan memeriksa isinya dengan teliti. Hati saya terlalu sedih waktu itu. Kali ini, saya membukanya dengan tangan gemetar. Dan apa yang saya temukan di dalam mengubah segalanya. Di dalam kotak itu, ada sebuah sertifikat tanah. Tapi bukan sertifikat biasa. Ini adalah sertifikat tanah Bekasi yang sudah dibalik nama. Dan nama pemiliknya bukan ayah saya, melainkan nama saya sendiri, Maya. Tanggalnya tertera 2 bulan sebelum ayah meninggal. Saya terduduk di lantai kamar, memeluk sertifikat itu, dan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya saya mengerti pesan terakhir ayah. Ayah sudah tahu, entah bagaimana. Beliau sudah mencium bahaya. Mungkin
Beliau mendengar gosip. Mungkin beliau melihat sesuatu pada orang-orang di sekitar saya. Beliau diam-diam mengalihkan seluruh tanah itu atas nama saya dan menyimpan sertifikatnya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Tanah itu bukan harta warisan yang masih dalam proses. Tanah itu sudah sah 100% milik saya pribadi secara hukum. Jauh sebelum saya menikah. Artinya, tanah itu adalah harta bawaan, bukan harta bersama dalam pernikahan. Dan menurut hukum, harta bawaan sepenuhnya milik saya, Reza. Sebagai suami, tidak punya hak sedikit pun atas tanah itu. Surat kuasa yang mereka siapkan, andai saya tanda tangani, tetap tidak akan bisa memaksa saya menjual milik pribadi saya sendiri. Rencana mereka sejak awal dibangun di atas pasir. Tapi saya tidak puas hanya dengan selamat. Mereka sudah mempermainkan hati saya selama 1 tahun. Mereka menghina ayah saya yang sudah meninggal dengan bersujud palsu di depan fotonya. Mereka tidak boleh pergi begitu saja. Saya ingin mereka jatuh. Jatuh di tempat yang sama di mana mereka merasa paling menang. Di dalam kotak besi itu, saya juga menemukan beberapa dokumen lain. Surat-surat tagihan, catatan hutang, dan sebuah buku kecil milik ayah. Di buku itu, ayah mencatat kecurigaannya. Beliau menulis bahwa ada keluarga yang diam-diam menyelidiki nilai tanah kami melalui seorang perantara. Saya membaca nama perantara itu, dan dada saya kembali sesak. Karena nama itu adalah nama Paman Reza. Jadi, keluarga Reza sudah mengincar tanah saya, bahkan sebelum Reza mendekati saya. Pertemuan kami di acara arisan itu bukan kebetulan. Itu sudah diatur. Saya menutup kotak itu, membawa semua dokumen penting, dan pulang ke Cinere dengan wajah setenang air. Di dalam tas saya tersimpan senjata yang akan menghancurkan seluruh rencana mereka. Tapi mereka sama sekali tidak tahu. Malam itu, saya mulai menyusun rencana saya sendiri. Sebagai staf hukum, saya tahu persis langkah-langkah apa yang harus diambil agar kejahatan mereka tidak hanya gagal, tapi juga tercatat hitam di atas putih. Langkah pertama, saya butuh bukti. Bukan sekadar apa yang saya dengar di balik pintu, tapi bukti yang bisa berbicara sendiri di hadapan banyak orang. Selama beberapa hari berikutnya, saya berpura-pura menjadi istri yang penuh cinta. Saya melayani Reza, tersenyum pada Bu Sutina, dan bersikap akrab pada Wulan. Tapi di balik kepura-puraan itu, saya memasang sebuah perekam suara kecil di ruang kerja Bu Sutina, tempat mereka biasa berkumpul membicarakan rencana. Saya menyembunyikannya di balik bingkai foto di rak buku, tempat yang tidak akan pernah mereka curigai. Hari demi hari, perekam itu menangkap percakapan mereka. Dan setiap malam, saya mendengarkan rekamannya sambil berpura-pura tidur. Apa yang saya dengar membuat saya semakin yakin bahwa mereka pantas mendapat balasan. Suatu malam, rekaman menangkap Bu Sutina yang mulai tidak sabar. Ia memarahi Reza karena saya belum juga menandatangani surat kuasa itu. Ia menyuruh Reza mempercepat dengan cara apapun. Bahkan, ia menyebut jika perlu mereka bisa memalsukan tanda tangan saya. Reza ragu. Ia bilang memalsukan tanda tangan terlalu beresiko. Tapi Bu Sutina membentaknya. Ia berkata bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk mundur dan hutang keluarga sudah jatuh tempo. Dari situ, saya tahu mereka sedang terdesak. Dan orang yang terdesak akan melakukan kesalahan. Saya hanya perlu menunggu mereka membuat kesalahan terbesar mereka. Kesempatan itu datang lebih cepat dari dugaan saya. Seminggu setelah pernikahan, Reza kembali membujuk saya. Kali ini, dengan cara yang lebih licik. Ia mengajak saya makan malam romantis, memberi saya hadiah, dan di akhir malam, ia kembali menyodorkan surat kuasa itu sambil berkata bahwa kalau saya mencintainya, saya harus mempercayainya sepenuhnya. Saya menatap matanya. Mata yang dulu saya kira penuh cinta. Sekarang saya hanya melihat keserakahan di sana. Saya berkata pelan bahwa saya butuh waktu untuk membaca suratnya sekali lagi. Reza tampak kesal, tapi menahan diri. Saya tahu kesabaran mereka sudah hampir habis. Esoknya, saya mendengar rekaman yang menjadi puncak segalanya. Di ruang kerja itu, Bu Sutina, Reza,
dan Wulan berkumpul. Mereka membahas rencana terakhir. Jika dalam 3 hari saya masih menolak tanda tangan, mereka akan membawa saya ke seorang notaris kenalan mereka yang bisa disuap dan memaksa saya menandatangani di sana. Kalau saya tetap menolak, mereka akan mengancam, akan menyebar fitnah bahwa saya istri yang tidak setia. Bu Sutinah bahkan tertawa dan berkata bahwa setelah semua selesai, mereka akan membuang saya seperti membuang sampah. Saya mendengar semua itu dengan tangan mengepal. Tapi saya tersenyum karena rekaman ini ditambah sertifikat asli atas nama saya sudah lebih dari cukup. Mereka mengira sedang berburu domba, padahal sejak awal mereka sedang masuk ke kandang singa. Saya pun mulai menyiapkan panggung untuk pertunjukan terakhir. Pertunjukan di mana topeng mereka akan saya buka satu persatu di depan semua orang yang selama ini mereka tipu. Langkah berikutnya, saya pergi ke kantor tempat saya bekerja. Saya menemui atasan saya, seorang notaris senior bernama Pak Hendra. Beliau adalah orang yang saya hormati dan yang paling paham soal hukum pertanahan. Saya menceritakan semuanya tentang pernikahan, tentang percakapan di balik pintu, tentang sertifikat atas nama saya, dan tentang rekaman suara yang sudah saya kumpulkan. Pak Hendra mendengarkan dengan wajah serius. Setelah saya selesai bercerita, beliau menghela napas. Ia berkata, "Maya, secara hukum, posisimu sangat kuat. Tanah itu harta bawaan, sepenuhnya milikmu. Tidak ada surat kuasa atau tanda tangan apapun yang bisa memaksamu menjualnya jika kamu tidak mau." Saya mengangguk. Tapi saya bilang, saya tidak hanya ingin aman. Saya ingin keadilan. Saya ingin kejahatan mereka tercatat resmi. Pak Hendra tersenyum tipis. Ia berkata bahwa kalau itu yang saya inginkan, beliau akan membantu. Beliau menyarankan saya mengamankan sertifikat asli di tempat yang aman, membuat salinan resmi, dan menyiapkan dokumen yang membuktikan bahwa tanah itu sudah dialihkan ke nama saya sebelum pernikahan. Beliau juga menghubungkan saya dengan seorang pengacara, Bu Ratna, yang ahli dalam kasus penipuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Bu Ratna kemudian membantu saya menyusun langkah hukum, mulai dari pengumpulan bukti hingga rencana pelaporan ke polisi atas dugaan percobaan penipuan dan pemalsuan dokumen. Saya merasa tidak lagi sendirian. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, saya bisa bernapas lega. Tapi di rumah Cinere, saya harus tetap berakting. Dan akting saya hampir terbongkar suatu malam. Wulan, adik Reza, ternyata lebih cerdik dari yang saya kira. Suatu sore, ia memergoki saya sedang mendengarkan sesuatu lewat earphone di kamar mandi. Ia mengetuk pintu dan bertanya, apa yang saya lakukan? Jantung saya nyaris berhenti. Saya sedang mendengarkan rekaman suara mereka. Saya cepat menyembunyikan ponsel saya dan keluar sambil tersenyum. Saya berkata bahwa saya hanya mendengarkan murotal untuk menenangkan diri. Wulan menatap saya dengan curiga, tapi akhirnya ia pergi. Sejak hari itu, Wulan mulai mengawasi saya. Saya merasakan tatapannya yang mencurigakan setiap saat. Saya tahu saya harus mempercepat rencana sebelum mereka sadar bahwa domba yang mereka kira lugu ternyata sudah lama mengintai mereka. Beberapa hari kemudian, terjadi sesuatu yang membuat saya hampir kehilangan kendali. Saat saya pulang dari kantor, saya melihat Reza sedang berbicara mesra di telepon di taman belakang. Saya mendekat diam-diam dan mendengar ia memanggil seseorang dengan panggilan sayang. Ia berkata pada perempuan di seberang telepon bahwa ia sudah tidak sabar menyelesaikan urusan ini agar bisa segera menikahinya dengan uang dari tanah Maya. Ia menyebut saya sebagai beban yang harus segera dibuang. Saya berdiri di balik pohon, mendengar suami saya merencanakan masa depan dengan perempuan lain. Di atas reruntuhan hidup saya, tangan saya gemetar menahan amarah. Tapi saya tahan. Saya rekam percakapan itu juga. Setiap penghinaan, setiap kebohongan, saya simpan rapi. Bukan untuk meratapi diri, tapi untuk menjadi bahan bakar keberanian saya. Malam itu, saya pulang ke kamar dan menatap cincin pernikahan di jari saya. Cincin yang dulu saya kira lambang cinta, sekarang terasa seperti borgol. Saya melepasnya pelan dan menyimpannya. Dalam hati saya berkata, sebentar lagi, kalian semua akan tahu
siapa yang sebenarnya memegang kendali. Tapi sebelum sampai ke hari pembongkaran, ada 2 peristiwa lagi yang hampir membuat rencana saya berantakan. Peristiwa pertama terjadi 3 hari setelah saya menolak menandatangani surat. Pagi itu, Bu Sutina memanggil saya ke ruang kerjanya. Wajahnya masih ramah, tapi saya bisa merasakan ketegangan di baliknya. Ia menyuruh saya duduk, menyodorkan teh hangat, lalu mulai bicara dengan nada keibuan. Beliau berkata bahwa ia khawatir pada saya. Ia bilang, sebagai menantu baru, saya harus menunjukkan kepercayaan penuh pada keluarga suami. Menurutnya, istri yang baik tidak akan menunda permintaan suaminya. Ia menyindir bahwa keraguan saya menandatangani surat itu bisa membuat Reza merasa tidak dicintai. Saya menunduk, berpura-pura merasa bersalah. Saya berkata bahwa saya tidak bermaksud begitu dan saya hanya ingin segala sesuatunya rapi. Bu Sutina tersenyum puas, mengira tekanannya berhasil. Ia mengelus kepala saya dan berkata bahwa ia yakin saya menantu yang penurut. Saya menahan diri untuk tidak tertawa pahit. Perempuan ini benar-benar mengira saya bidak catur yang bisa ia gerakkan sesukanya. Saya membiarkannya berpikir begitu, karena semakin yakin ia menang, semakin dalam ia akan jatuh nanti. Peristiwa kedua jauh lebih berbahaya. 2 hari kemudian, Reza tiba-tiba mengajak saya pergi. Ia berkata ingin mengajak saya makan siang di restoran kesukaan saya. Saya menerima ajakannya, walau hati saya waspada. Tapi di tengah jalan, mobil tidak menuju restoran. Reza berbelok ke sebuah kompleks ruko dan berhenti di depan sebuah kantor kecil. Saya membaca papan namanya. Itu adalah kantor seorang notaris. Reza berkata dengan nada yang tiba-tiba berubah serius bahwa selagi kami lewat, sebaiknya kami mengurus surat kuasa itu sekalian supaya tidak menunda-nunda lagi. Saya tahu ini bukan kebetulan. Ini jebakan. Inilah notaris. Kenalan mereka yang bisa disuap, seperti yang saya dengar di rekaman. Jantung saya berdebar. Kalau saya menolak terlalu keras, mereka akan curiga. Tapi kalau saya ikut masuk, mereka bisa memaksa saya menandatangani di tempat. Saya harus berpikir cepat. Saya tersenyum dan berkata bahwa saya bersedia masuk. Tapi saya teringat satu hal penting. Saya berkata bahwa untuk mengurus surat kuasa atas tanah, notaris pasti membutuhkan sertifikat asli tanah itu. Dan sertifikat itu, kata saya, masih tersimpan di safe deposit box bank yang hanya bisa saya buka di hari kerja dengan dokumen lengkap. Reza terdiam. Ia jelas tidak menyangka soal itu. Saya melanjutkan dengan nada selugu mungkin bahwa tanpa sertifikat asli, surat kuasa apapun yang kami tanda tangani hari ini tidak akan ada gunanya dan justru bisa dianggap tidak sah. Saya menyarankan agar kami mengurusnya nanti saja setelah saya sempat mengambil sertifikat dari bank. Apa yang saya katakan benar secara hukum dan Reza tidak punya alasan untuk membantah. Wajahnya menegang menahan kesal, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ia membatalkan niatnya dan membawa saya pulang dengan suasana hati yang buruk. Saya berhasil lolos dari jebakan itu, tapi saya tahu kesabaran mereka benar-benar sudah di ujung tanduk. Saya harus segera menutup permainan ini sebelum mereka nekat melakukan hal yang lebih berbahaya. Saya mempercepat persiapan. Bersama Bu Ratna, saya menyusun rencana untuk membongkar semuanya di sebuah momen keluarga besar. Kebetulan, 2 minggu setelah pernikahan, keluarga Reza berencana mengadakan acara syukuran pernikahan yang lebih besar, mengundang seluruh kerabat dan tetangga. Bu Sutina ingin pamer menantu barunya, dan tentu saja, diam-diam berharap saya sudah menandatangani surat kuasa sebelum acara itu. Bagi saya, acara itu justru menjadi panggung yang sempurna. Di sanalah saya akan membuka semua topeng. Saya berpura-pura akhirnya menyerah. 2 hari sebelum acara, saya berkata pada Reza bahwa saya bersedia menandatangani surat kuasa itu. Tapi dengan satu syarat, saya ingin menandatanganinya di depan seluruh keluarga saat acara syukuran, sebagai bentuk kepercayaan penuh saya pada suami dan keluarga barunya. Reza dan Bu Sutina
girang bukan main. Mereka tidak menyadari bahwa mereka baru saja berjalan masuk ke dalam jebakan yang saya pasang sendiri. Mereka pikir saya akan menyerahkan tanah saya di depan umum. Padahal di depan umum itulah saya akan menyerahkan mereka kepada keadilan. Bu Sutina bahkan memeluk saya dan berkata bahwa saya menantu yang luar biasa. Saya membalas pelukannya. Dan dalam hati saya berkata, nikmatilah pelukan terakhir ini, Bu. Malam sebelum acara, saya hampir tidak bisa memejamkan mata. Bukan karena takut, tapi karena tegang. Saya memeriksa kembali semua bukti. Sertifikat asli atas nama saya, salinan resmi dari kantor notaris, rekaman-rekaman suara, buku catatan ayah, dan surat pernyataan dari Pak Hendra. Semuanya sudah siap. Bu Ratna juga sudah mengatur agar 2 orang saksi dari pihak berwajib hadir secara diam-diam di acara itu. Berpakaian seperti tamu biasa. Segalanya sudah berada di tempatnya. Tinggal menunggu tirai pertunjukan dibuka. Saya menatap foto ayah saya di ponsel. Saya berbisik pelan. Ayah, lihatlah. Besok, saya akan membuktikan bahwa anak ayah bukan perempuan lemah yang bisa diinjak siapa saja. Hari acara syukuran tiba. Rumah keluarga Reza di Cinere dihias meriah. Tenda putih berdiri di halaman. Kursi-kursi tertata rapi. Dan meja prasmanan penuh hidangan mewah. Puluhan tamu berdatangan. Kerabat, tetangga, dan rekan bisnis keluarga Reza. Bu Sutina tampil anggun dengan kebaya mahal, menyapa setiap tamu dengan senyum keibuannya yang palsu. Reza berdiri di sampingnya, mengenakan jas rapi, memerankan suami bahagia dengan sempurna. Wulan sibuk mengatur tamu, sesekali melirik ke arah saya dengan tatapan yang masih menyimpan curiga. Saya sendiri mengenakan gaun sederhana berwarna lembut. Saya sengaja tampil tenang, anggun, dan terlihat patuh. Di tangan saya ada sebuah map. Semua orang mengira isinya adalah surat yang akan saya tanda tangani. Hanya saya yang tahu. Isi map itu sesungguhnya adalah akhir dari mereka. Acara berjalan lancar. Ada sambutan. Ada doa. Ada makan bersama. Hingga akhirnya tiba saat yang ditunggu Bu Sutina. Beliau berdiri, mengetuk gelas dengan sendok untuk meminta perhatian. Suasana menjadi hening dengan suara manis. Bu Sutina berkata bahwa hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Ia ingin mengumumkan sesuatu yang membahagiakan di depan seluruh keluarga. Ia memanggil saya dan Reza untuk maju ke depan. Saya berjalan dengan tenang, memegang map di tangan saya. Reza menggenggam tangan saya, berakting penuh kasih. Saya membiarkannya untuk yang terakhir kali. Bu Sutina berkata bahwa menantunya yang luar biasa, yaitu saya, hari ini ingin menunjukkan bukti cintanya kepada keluarga. Ia berkata bahwa saya akan menandatangani sebuah surat yang menyerahkan pengelolaan harta keluarga saya kepada Reza sebagai tanda kepercayaan penuh. Para tamu bertepuk tangan. Beberapa berkomentar betapa beruntungnya keluarga Reza mendapat menantu sebaik saya. Bu Sutina tersenyum bangga dan menyodorkan map berisi surat kuasa kepada saya, lengkap dengan pulpen. Saya menerima surat itu. Saya menatap wajah-wajah di hadapan saya. Wajah Bu Sutina yang penuh kemenangan. Wajah Reza yang berakting haru. Wajah Wulan yang menatap tajam. Lalu saya tersenyum dan dengan tenang saya berkata, sebelum saya menandatangani surat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata. Karena hari ini, saya juga punya pengumuman. Bu Sutinah mengangguk, masih dengan senyum. Ia mengira saya akan menyampaikan kata-kata cinta untuk keluarga. Saya mengambil napas dalam. Lalu, saya mulai berbicara dengan suara yang jelas dan tegas, agar semua tamu bisa mendengar. Saya berkata, 3 jam setelah akad nikah, di malam pernikahan saya tidak sengaja mendengar sebuah percakapan. Percakapan antara suami saya, ibu mertua saya, dan adik ipar saya. Senyum di wajah Bu Sutinah mulai memudar. Reza menggenggam tangan saya lebih erat, mencoba memperingatkan. Saya menarik tangan saya pelan dan terus berbicara. Saya berkata, dalam percakapan itu, suami saya mengaku bahwa air mata harunya saat akad nikah hanyalah akting. Ia berkata bahwa ia menikahi saya bukan karena cinta, melainkan karena tanah warisan ayah saya yang bernilai
7 miliar rupiah. Suasana mulai gaduh. Para tamu saling berbisik. Wajah Reza memucat. Bu Sutina berusaha tertawa dan berkata bahwa saya pasti salah dengar, mungkin karena kelelahan. Ia mencoba meraih lengan saya untuk menghentikan saya, tapi saya melangkah mundur dan saya berkata, saya tidak salah dengar, Bu, karena saya merekamnya. Saya mengeluarkan ponsel saya dan di tengah keheningan yang mencekam, saya memutar rekaman suara itu. Suara Bu Sutina terdengar jelas dari pengeras suara kecil. Suara yang dingin dan penuh perhitungan. Membicarakan rencana menjual tanah saya dan membuang saya setelah uangnya cair. Disusul suara Reza yang tertawa, mengakui aktingnya, dan menyebut saya sebagai perempuan membosankan yang harus segera ia ceraikan. Para tamu terdiam membeku, lalu pecahlah suara gemuruh. Ada yang berteriak kaget, ada yang menutup mulut, ada yang menatap keluarga Reza dengan jijik. Wajah Bu Sutina berubah pucat pasi. Reza berdiri kaku, tidak bisa berkata apa-apa. Wulan mencoba meraih ponsel saya, tapi saya sudah mundur ke dekat 2 tamu yang sejak tadi berdiri di belakang. 2 orang yang ternyata adalah petugas yang diatur oleh pengacara saya. Bu Sutina akhirnya berteriak. Ia menuduh saya memfitnah, menyebut rekaman itu palsu, dan berkata bahwa saya hanya menantu durhaka yang ingin merusak nama baik keluarga. Saya menatapnya dengan tenang. Lalu saya berkata, kalau rekaman ini palsu, Bu, kenapa wajah Ibu sepucat itu? Saya melanjutkan. Saya berkata, dan satu hal lagi yang Ibu, Reza dan Wulan tidak pernah tahu tanah yang kalian incar selama 1 tahun ini. Sejak awal sudah tidak bisa kalian sentuh. Saya membuka map yang sejak tadi saya pegang. Tapi yang saya keluarkan bukan surat kuasa, melainkan sertifikat tanah yang asli. Saya mengangkatnya tinggi agar semua tamu bisa melihat. Saya berkata, ini adalah sertifikat tanah Bekasi yang kalian incar. Dan di sini tertulis jelas nama pemiliknya. Bukan ayah saya, bukan harta warisan yang masih dibagi, tapi nama saya sendiri, Maya. Dialihkan secara sah 2 bulan sebelum ayah saya meninggal, jauh sebelum saya menikah. Saya menatap Reza. Lalu Bu Sutina, saya berkata, tanah ini adalah harta bawaan saya. Secara hukum, sepenuhnya milik saya pribadi. Suami tidak punya hak sedikit pun atasnya. Surat kuasa yang kalian susun, andai saya tanda tangani sekalipun, tetap tidak akan bisa memaksa saya menjual milik pribadi saya. Rencana kalian sejak menit pertama sudah gagal total. Bu Sutina terhuyung. Ia memegang meja agar tidak jatuh. Reza menutup wajahnya dengan tangan. Wulan terduduk lemas di kursi. Para tamu mulai meninggalkan tempat itu satu persatu, sambil melempar tatapan jijik kepada keluarga yang barusan mereka kagumi. Beberapa kerabat dekat Reza terlihat marah, merasa ikut dipermalukan oleh kelakuan keluarga itu. Saya belum selesai. Saya berbalik kepada 2 petugas di belakang saya. Saya menyerahkan salinan semua bukti, rekaman suara, sertifikat, dan buku catatan ayah yang membuktikan bahwa keluarga ini sudah merencanakan penipuan sejak sebelum pernikahan. Saya berkata kepada mereka, saya, Maya, secara resmi melaporkan dugaan percobaan penipuan, percobaan pemalsuan dokumen, dan rencana penggelapan harta yang dilakukan oleh keluarga ini. Semua bukti ada di tangan saya. Bu Sutinah menjerit. Ia berlutut dan tiba-tiba berubah memohon. Ia menangis, memanggil saya menantu kesayangannya, dan memohon agar saya mencabut laporan demi nama baik keluarga. Air mata yang sama yang dulu meyakinkan saya kini terlihat begitu menjijikan. Saya menatapnya. Lalu saya berkata pelan, dulu Ibu pernah berkata akan membuang saya seperti membuang sampah setelah uangnya cair. Sekarang biar hukum yang menentukan siapa yang sebenarnya sampah di keluarga ini. Reza mencoba mendekat. Ia memanggil nama saya, berusaha memohon dengan suara bergetar. Ia berkata bahwa ia hilaf, bahwa ia sebenarnya mulai mencintai saya. Saya menatap lelaki yang dulu saya panggil suami itu, dan saya hanya merasa kasihan. Saya berkata, Reza, kamu aktor yang hebat. Tapi kamu lupa satu hal. Penonton yang cerdas
selalu tahu kapan sebuah air mata itu palsu. Saya melepas cincin pernikahan dari saku saya dan meletakkannya di atas meja di hadapan mereka semua. Saya berkata, pernikahan ini dibangun di atas kebohongan. Maka, saya akhiri di atas kebenaran. Saya akan mengajukan gugatan cerai. Dan saya pastikan kalian semua mempertanggungjawabkan perbuatan kalian di hadapan hukum. Lalu, saya berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu dengan kepala tegak. Di belakang saya, terdengar tangis dan teriakan keluarga yang baru saja runtuh oleh keserakahan mereka sendiri. Saya tidak menoleh sedikit pun. Hari-hari setelah acara itu, berjalan seperti badai. Berita tentang keluarga yang menipu menantunya sendiri demi tanah warisan menyebar cepat di lingkungan mereka. Nama baik yang selama ini dijaga Bu Sutinah dengan susah payah runtuh dalam satu malam. Proses hukum berjalan. Bukti yang saya kumpulkan sangat kuat. Rekaman suara, sertifikat asli, buku catatan ayah, dan kesaksian beberapa pihak membuat posisi mereka tidak berdaya. Pengacara saya, Bu Ratna, menangani semuanya dengan rapi. Reza mencoba melawan dengan menyewa pengacara, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan terhadap fakta hukum. Tanah itu sah milik saya. Surat kuasa yang mereka siapkan justru menjadi bukti niat jahat mereka. Dan rekaman suara itu membuktikan bahwa penipuan ini sudah direncanakan jauh sebelum pernikahan. Selama proses berlangsung, Bu Sutinah beberapa kali mencoba menghubungi saya, mengirim pesan panjang, kadang memohon, kadang mengancam. Ia mengirim foto-foto kebersamaan kami yang dulu, mencoba mengingatkan saya pada momen-momen hangat yang ternyata semuanya palsu. Saya tidak membalas satupun. Wulan, adik ipar saya, ternyata adalah orang pertama yang menyelamatkan diri. Ia memberi kesaksian yang memberatkan ibunya dan kakaknya, dengan harapan mendapat keringanan, bahkan di dalam kejahatan. Mereka tetap saling menjatuhkan demi diri sendiri. Begitulah keluarga yang dibangun di atas keserakahan. Tidak ada cinta, hanya kepentingan. Saya juga mengetahui satu fakta yang menyakitkan. Perempuan yang dihubungi Reza lewat telepon malam itu ternyata adalah kekasih lamanya yang sudah ia rencanakan untuk dinikahi setelah ia mendapatkan uang dari saya. Perempuan itu begitu tahu Reza terlilit masalah hukum dan tidak jadi mendapatkan harta apapun, langsung meninggalkannya tanpa menoleh. Reza kehilangan segalanya. Kehilangan saya, kehilangan tanah yang ia incar, kehilangan kekasih yang ia banggakan, dan kehilangan nama baiknya. Aktor hebat itu kini tidak punya panggung lagi untuk berpura-pura. Gugatan cerai saya dikabulkan. Pernikahan yang hanya berumur beberapa minggu itu resmi berakhir. Saya keluar dari pernikahan itu tanpa kehilangan apapun. Tanah saya tetap utuh. Harga diri saya tetap tegak. Dan yang paling penting, saya mendapatkan kembali diri saya sendiri. Tapi kemenangan itu tidak terasa manis seperti yang saya bayangkan. Karena di balik semua kemenangan hukum itu, ada hati yang harus saya sembuhkan perlahan. Saya pernah benar-benar mencintai Reza. Saya pernah benar-benar menganggap Bu Sutinah sebagai pengganti ibu yang sudah lama saya rindukan. Mengetahui bahwa semua itu palsu, meninggalkan luka yang dalam. Beberapa malam, saya masih menangis sendirian, bukan karena menyesali keputusan saya, tapi karena meratapi betapa mudahnya saya dibohongi oleh orang-orang yang pandai berpura-pura. Saya marah pada diri sendiri, karena dulu saya terlalu mudah percaya. Tapi setiap kali rasa sesal itu datang, saya mengingat pesan terakhir ayah saya. Dan saya sadar bahwa kepercayaan saya bukanlah kelemahan. Yang salah bukan saya yang tulus mencintai. Yang salah adalah mereka yang tega memanfaatkan ketulusan itu. Saya juga bersyukur karena ayah saya, bahkan setelah tiada, masih menjaga saya. Sertifikat yang beliau alihkan diam-diam itu adalah pelukan terakhir dari seorang ayah yang tahu bahwa dunia ini penuh dengan serigala berbulu domba. Setelah semuanya selesai, saya menjual sebagian kecil dari tanah Bekasi itu, bukan untuk berfoya-foya. Sebagian uangnya saya gunakan untuk membangun kembali rumah masa kecil saya, tempat saya dan ayah dulu menanam mangga. Sebagian lagi saya sumbangkan untuk membantu perempuan-perempuan korban penipuan
dalam rumah tangga. Lewat lembaga bantuan hukum, tempat Bu Ratna bekerja. Saya ingin apa yang saya alami tidak terjadi pada perempuan lain. Atau setidaknya, kalaupun terjadi, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa hukum bisa berpihak pada yang benar. Sebulan kemudian, saya kembali bekerja di kantor notaris dengan semangat baru. Pak Hendra, atasan saya, bahkan menaikkan posisi saya dan mempercayakan saya menangani lebih banyak kasus pertanahan. Beliau berkata bahwa pengalaman pahit saya justru membuat saya semakin memahami betapa pentingnya melindungi hak orang-orang yang lemah dan mudah ditipu. Saya menemukan makna baru dalam pekerjaan saya. Setiap kali saya membantu seseorang mengamankan haknya secara hukum, saya teringat pada diri saya sendiri di malam itu, berdiri sendirian di balik pintu dengan dunia yang runtuh. Dan saya bersyukur, kini saya bisa menjadi orang yang membantu orang lain agar tidak harus merasakan kesendirian itu. Suatu sore, saya mengunjungi makam ayah. Saya membawa bunga dan duduk lama di sana. Saya menceritakan semuanya pada beliau, seolah beliau masih mendengarkan. Saya berkata, "Ayah, terima kasih. Ayah sudah menjaga Maya, bahkan sampai sekarang." Maya berjanji, Maya akan menjadi perempuan yang kuat, perempuan yang tidak akan pernah membiarkan dirinya diinjak lagi. Angin sore berhembus pelan, seakan membawa jawaban dari ayah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hati saya terasa benar-benar tenang. Waktu terus berjalan. Luka di hati saya perlahan mengering, meninggalkan bekas yang justru membuat saya lebih kuat. Saya belajar banyak hal dari pengalaman pahit itu. Pelajaran yang tidak pernah saya dapatkan dari buku hukum manapun. Saya belajar bahwa kebaikan yang berlebihan kadang membuat kita buta. Saya dulu begitu haus akan kasih sayang seorang ibu, sampai saya menutup mata terhadap tanda-tanda bahaya yang sebenarnya sudah terlihat sejak awal. Sikap Reza yang terlalu sempurna, Bu Sutinah yang terlalu cepat menyayangi, pesta yang terlalu mewah untuk keluarga yang katanya sederhana. Semua tanda itu ada, tapi saya memilih tidak melihatnya karena saya terlalu ingin bahagia. Saya juga belajar bahwa mencintai bukan berarti menyerahkan segalanya tanpa berpikir. Mempercayai seseorang itu baik, tapi mempercayai secara buta tanpa menjaga diri sendiri adalah undangan bagi orang-orang serakah untuk memanfaatkan kita. Dan yang paling penting, saya belajar bahwa perempuan tidak boleh lemah hanya karena ia penyayang. Hati yang lembut dan kepala yang dingin bisa berjalan bersama. Saya bisa tetap menjadi perempuan yang baik, tanpa harus menjadi perempuan yang mudah diinjak. Setahun setelah kejadian itu, saya sudah menjadi perempuan yang sama sekali berbeda. Bukan lagi menantu lugu yang menangis di balik pintu, tapi seorang perempuan mandiri yang berdiri tegak di atas kakinya sendiri, dengan tanah warisan ayah yang terjaga, dan masa depan yang ia genggam dengan tangannya sendiri. Saya tidak membenci siapapun lagi. Kebencian hanya akan menjadi beban. Saya memilih untuk melepaskan dan melangkah maju. Bu Sutinah, Reza, dan Wulan sudah mendapatkan balasan dari perbuatan mereka. Itu sudah cukup. Saya tidak perlu menghabiskan hidup saya untuk membenci mereka. Sahabat, sebelum saya akhiri cerita ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Cerita ini mengajarkan kita bahwa tidak semua pelukan itu tulus, dan tidak semua air mata itu nyata. Jangan pernah menyerahkan apa yang menjadi milik kalian hanya karena seseorang berkata mereka mencintai kalian. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan seorang perempuan yang terlihat lemah. Karena diam bukan berarti dia tidak tahu apa-apa. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan baik yang terlalu mudah percaya, yang menyerahkan hati dan hartanya kepada orang yang salah. Kepada kalian, saya ingin berkata, menjadi baik bukan berarti harus menjadi bodoh. Lindungilah diri kalian. Pelajarilah hak-hak kalian, karena tidak ada yang akan menjaga kalian, kecuali kalian sendiri dan orang-orang yang benar-benar tulus. Di luar sana, ada juga banyak laki-laki seperti Reza. Laki-laki yang pandai berkata manis, yang menjadikan cinta sebagai topeng untuk menutupi keserakahan. Berhati-hatilah, cinta yang sejati tidak pernah menuntut kalian menyerahkan harga diri
atau hak milik kalian sebagai bukti. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutina yang memperlakukan menantu bukan sebagai keluarga, tapi sebagai alat untuk mencapai keinginan mereka. Kepada mereka, ingatlah bahwa apa yang ditanam, itu pula yang akan dituai. Keserakahan yang ditanam hanya akan menuai kehancuran. Saya, Maya, hari ini hidup dengan tenang dan bahagia. Bukan karena saya kaya, tapi karena saya merdeka. Merdeka dari kebohongan, merdeka dari ketakutan, dan merdeka untuk menentukan jalan hidup saya sendiri. Dalam hidup, kita memang tidak bisa memilih siapa yang akan mengkhianati kita, tapi kita selalu bisa memilih untuk bangkit dan tidak hancur karenanya. Kalau kalian punya kisah serupa atau ada pesan untuk saya, tuliskan di kolom komentar. Saya akan membacanya satu persatu. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Jaga diri kalian, jaga hati kalian. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Sehari sebelum pernikahanku, aku kembali ke rumah calon mertua hanya untuk mengambil mantel yang tertinggal dari balik pintu dapur. Aku mendengar mereka menghitung berapa lama aku akan bertahan sebelum semua hartaku berpindah tangan. Malam itu juga, aku membatalkan pernikahan. Dan tidak satupun dari mereka tahu, rumah yang mereka rebutkan itu sudah lama atas namaku. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah tentang harga diri, tentang perempuan yang belajar berdiri sendiri. Jika cerita ini menyentuh hatimu, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Sekarang, izinkan saya mulai dari awal. Nama saya Anindita, usia saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 7 tahun saya menekuni profesi ini. Tanda tangan saya menjaga keabsahan ratusan akta. Saya tahu betul kekuatan sehelai kertas yang ditulis dengan benar. Saya tumbuh hanya berdua dengan ibu. Ayah pergi saat saya masih kecil. Ibu menghidupi kami dengan menjahit. Setiap malam, mesin jahitnya berdetak sampai larut. Dari suara itu, saya belajar satu hal, bahwa kerja keras yang sunyi lebih jujur daripada janji yang nyaring. Ibu meninggal 3 tahun lalu. Beliau pergi dengan tenang di pagi yang sepi. Sebelum pergi, beliau menjahitkan untuk saya sebuah mantel rajut berwarna krem. Di tepi kerahnya, beliau menyulam 2 kuntum melati kecil. Jahitan demi jahitan, seolah beliau menitipkan seluruh doanya di sana. Mantel itu satu-satunya hal yang saya bawa kemana-mana. Bukan karena dingin, tetapi karena di dalamnya masih ada hangat tangan ibu. Lalu, saya bertemu Bima. Ia seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan menengah. Ramah, perhatian, pandai membuat orang merasa istimewa. Kami berpacaran hampir 2 tahun. Ia datang di saat saya paling sepi setelah ibu pergi. Dan saya, yang sudah lama hidup tanpa keluarga, mengira saya akhirnya menemukan rumah. Bima sering berkata, setelah menikah, kamu tidak akan kesepian lagi. Nin, kamu akan punya keluarga besar. Saya percaya, saya ingin sekali percaya. Setahun lalu, kami memutuskan membeli rumah. Sebuah rumah 2 lantai di kawasan Bintaro. Tidak mewah, tetapi cukup untuk memulai. Karena saya yang punya tabungan lebih banyak, sayalah yang membayar 70% harga rumah itu. Sisanya dari Bima. Kami sepakat rumah itu atas nama saya dulu, demi kemudahan pengurusan kredit. Bima setuju tanpa banyak bicara. Toh nanti juga jadi milik kita berdua, katanya sambil tersenyum. Sebagai notaris, saya tidak pernah meninggalkan urusan dokumen setengah jalan. Akta jual beli, sertifikat, bukti pembayaran. Semua saya simpan rapi dalam satu map. Bukan karena curiga, hanya kebiasaan. Kebiasaan yang kelak menyelamatkan saya. Calon mertua saya, Ibu Sukma, perempuan berusia 60 tahun. Dari pertemuan pertama, senyumnya selalu manis. Tetapi matanya tidak pernah ikut tersenyum. Beliau punya cara memandang yang membuat saya merasa sedang ditaksir harganya, bukan disambut sebagai anak. Calon adik ipar saya, Wulan, 28 tahun, belum bekerja tetap. Ia selalu memuji tas dan jam tangan saya. Mbak Anin ini sukses ya, katanya. Saya kira itu pujian. Belakangan, saya tahu
Itu cara ia menghitung. Calon bapak mertua sudah lama meninggal. Maka, Ibu Sukma adalah kepala keluarga. Dan apapun yang beliau putuskan, Bima selalu menurut. Selalu. Saya pikir keluarga yang kompak adalah keluarga yang baik. Saya tidak tahu kekompakan itu sedang diarahkan ke satu sasaran. Saya 3 bulan sebelum hari pernikahan. Segalanya masih tampak indah. Undangan sudah dicetak. Gedung sudah dipesan. Gaun pengantin sudah tergantung di kamar saya. Tetapi retakan pertama datang dari hal kecil. Suatu sore, Ibu Sukma menelpon. Suaranya manis seperti biasa. "Nin, Ibu dengar rumah di Bintaro itu atas namamu, ya?" Saya menjawab apa adanya. "Iya." "Bu, untuk sementara, karena urusan kredit." Beliau terdiam sebentar. "Oh, begitu. Tapi nanti setelah menikah, sebaiknya diubah ke nama Bima ya. Laki-laki itu kepala keluarga. Tidak pantas rumah atas nama perempuan." Saya tertegun. Tetapi waktu itu saya hanya tertawa kecil. "Nanti kita bicarakan." "Bu, saya pikir itu hanya pandangan kuno seorang ibu." Saya tidak tahu. Itu adalah kalimat pembuka dari sebuah rencana. Seminggu kemudian, Wulan mampir ke kantor saya. Ia membawa kue. Ramah sekali, tetapi sambil mengobrol. Ia bertanya banyak hal yang terasa ganjil. Berapa gaji notaris? Apakah saya punya tabungan lain? Apakah rumah Bintaro sudah lunas? Apakah saya punya asuransi? Saya menjawab, seperlunya. Naluri saya mulai terganggu, tetapi saya menepisnya. Mungkin ia hanya penasaran, pikir saya. Mungkin saya yang terlalu curiga. Lalu datang permintaan pinjaman pertama. Ibu Sukma menelepon. Berkata Wulan, butuh modal usaha. 50 juta rupiah. Anggap saja membantu adik. "Min, sebentar lagi kalian satu keluarga." Saya memberi, bukan karena kaya, tetapi karena ingin disukai. Karena saya ingin punya keluarga. Sebulan kemudian, modal itu tidak menjadi usaha apapun. Wulan membeli tas baru dan ponsel keluaran terbaru. Saat saya menyinggungnya pada Bima, ia hanya berkata, "Sudahlah, Min, jangan hitung-hitungan sama keluarga sendiri. Jangan hitung-hitungan." Kalimat itu akan saya dengar berkali-kali. Selalu diucapkan oleh orang yang sedang menghitung. Ada juga satu hal yang mulai sering Bima singgung belakangan ini. Pekerjaan saya. "Nin, nanti setelah menikah, kamu pikir-pikir lagi soal kantor ya," katanya suatu malam. "Notaris itu sibuk. Nanti kamu tidak sempat mengurus rumah dan ibu. Lagi pula penghasilanku cukup kok untuk kita." Saya menatapnya heran. "Mas, saya suka pekerjaan saya. Lagi pula penghasilan saya jauh lebih besar dari kamu. Kenapa harus berhenti?" Wajah Bima sedikit berubah. "Ya, maksudku, supaya kamu fokus jadi istri." Ibu juga sependapat. Lagi-lagi kalimat itu. Saya tidak menjawab, tetapi saya mencatatnya. Kenapa mereka begitu ingin saya berhenti bekerja? Kenapa mereka ingin saya kehilangan penghasilan sendiri? Pertanyaan itu menggantung di kepala saya, dan jawabannya kelak akan terdengar jelas dari balik sebuah jendela. Permintaan kedua datang 2 minggu setelahnya. Kali ini, untuk renovasi rumah Ibu Sukma, 30 juta. Lalu permintaan ketiga, untuk membayar utang Wulan yang katanya mendesak, 25 juta. Setiap kali saya memberi. Setiap kali Bima berdiri di pihak ibunya, dan setiap kali saya merasa sedikit lebih kecil di rumah yang seharusnya menjadi keluarga saya. Saya mulai memperhatikan pola. Setiap kali saya memberi, mereka manis selama beberapa hari, lalu dingin kembali sampai permintaan berikutnya. Saya seperti mesin penarik uang yang hanya berguna saat menyala. Suatu malam, saya membuka catatan keuangan saya. Dalam 3 bulan, lebih dari 120 juta rupiah mengalir ke keluarga Bima. Angka itu membuat saya terdiam lama, bukan karena uangnya, tetapi karena saya sadar tidak ada satupun dari mereka yang pernah berterima kasih dengan tulus. Saya menatap mantel rajut ibu yang tergantung di kursi. Dan untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya sedang dicintai atau sedang dipanen? Tetapi
saya tidak punya bukti, hanya firasat. Dan firasat tidak cukup untuk membatalkan sebuah pernikahan yang sudah di depan mata. 2 minggu menjelang pernikahan, acara cicip menu digelar di rumah Ibu Sukma. Katanya untuk memastikan hidangan resepsi. Seluruh keluarga besar Bima datang. Saya pikir saya datang sebagai calon menantu. Ternyata saya diperlakukan seperti pembantu yang sedang magang. Begitu saya tiba, Wulan langsung menyodorkan tumpukan piring kotor. Mbak Anin, tolong dicuci dulu ya, biar kelihatan rajin di depan saudara-saudara. Ia tersenyum. Tetapi nada itu adalah perintah. Bibi-bibi Bima duduk di ruang tamu, mengamati saya seperti juri. Saya mencuci piring itu, bukan karena takut, tetapi karena saya belum mau membuat keributan sebelum hari besar. Saat saya kembali, salah satu bibi berkata cukup keras, "Notaris, ya, pintar cari uang, berarti bagus. Nanti bisa bantu-bantu keluarga." Mereka tertawa. Tawa yang membuat saya merasa seperti barang yang baru saja dinilai harganya. Malam itu saya pulang dengan tangan yang masih berbau sabun cuci dan hati yang mulai dingin. Beberapa hari kemudian, tekanan soal rumah kembali. Tetapi kali ini di depan banyak orang. Saat makan malam keluarga, Ibu Sukma tiba-tiba berkata di hadapan semua, "Bima, kapan sertifikat rumah Bintaro diubah ke namamu? Masa rumah suami atas nama istri? Nanti orang mengira kamu menumpang di rumah perempuan." Semua mata tertuju pada saya. Bima menunduk. Wulan tersenyum tipis. Saya menjawab, "Tenang, sertifikat itu urusan hukum. Bu, tidak bisa diubah sembarangan. Nanti saya jelaskan." Ibu Sukma mengibaskan tangan. "Halah, kamu ini sudah mau jadi keluarga kok masih hitung-hitungan? Rumah itu kan nanti juga buat anak cucu ibu." "Anak cucu ibu, bukan anak cucu kami." Saya mencatat kalimat itu dalam diam. Lalu datang malam yang paling melukai. Malam ketika topeng mulai terlepas. Saya datang mengantar kain seragam keluarga untuk resepsi. Pintu tidak terkunci, jadi saya masuk. Dari ruang tengah, terdengar suara Ibu Sukma sedang berbicara dengan seorang kerabat. Mereka tidak tahu saya datang. "Untung Bima dapat yang notaris," kata Ibu Sukma. "Anak yatim, tidak punya keluarga, jadi tidak ada yang membela. Penurut, banyak uang. Ibunya cuma penjahit kampung. Beruntung dia bisa masuk keluarga kita." Saya berdiri membeku di balik dinding. Setiap kata menusuk seperti jarum. Kerabat itu bertanya, "Lalu rumah Bintaro itu bagaimana?" "Tenang," jawab Ibu Sukma sambil tertawa kecil. "Setelah menikah, semua diatur. Itu cuma soal waktu." Saya pulang malam itu tanpa menyerahkan kain. Tangan saya gemetar di setir mobil, tetapi di dalam dada, sesuatu yang dulu lunak mulai mengeras menjadi batu. Esoknya, saya menemukan hal yang menutup semua keraguan. Saya pulang lebih awal dari kantor. Di meja kerja Bima, di rumah Bintaro, saya melihat map dokumen saya terbuka. Map yang berisi sertifikat dan akta. Di sampingnya ada ponsel Bima dengan layar menyala. Ia sedang memotret halaman sertifikat satu persatu. Ia tidak menyadari saya berdiri di pintu. Saya melihat jelas. Ia mengirim foto-foto itu ke sebuah nomor, lalu mengetik, "Sudah, Ma, ini fotonya. Tinggal tunggu dia tanda tangan setelah nikah." Setelah nikah, tanda tangan. Saya tahu persis apa artinya kalimat itu di dunia hukum. Mereka sedang menyiapkan dokumen untuk memindahkan rumah saya. Saya mundur perlahan, keluar. Tanpa suara, jantung saya berdebar, tetapi kepala saya justru menjadi sangat jernih. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka kembali seluruh dokumen rumah, akta jual beli, bukti transfer, riwayat pembayaran kredit. Semua mengarah ke satu nama saya. 70% rumah itu dibayar dari rekening saya. Secara hukum, rumah itu mutlak milik saya. Dan tidak ada tanda tangan paksaan yang bisa mengubahnya tanpa persetujuan saya yang sah. Mereka mengira saya perempuan lemah yang mudah diatur. Mereka lupa satu hal. Saya menghabiskan 7 tahun hidup di antara pasal dan akta. Saya tahu cara membuat kebenaran berdiri di atas kertas. Tetapi saya butuh satu hal lagi, bukti suara.
Bukti bahwa semua ini direncanakan, bukan sekedar salah paham. Dan firasat saya mengatakan, kesempatan itu akan datang tepat sebelum hari pernikahan. Saya tidak perlu menunggu lama. Beberapa hari sebelum semua puncak itu, ada satu kejadian lagi yang memperjelas siapa mereka. Sore itu, keluarga besar Bima berkumpul untuk membahas susunan acara. Saya datang membawa contoh undangan. Suasana ramai. Di tengah obrolan, salah satu bibi Bima bertanya, seolah penasaran biasa. "Anin, orang tuamu mana? Kok dari kemarin tidak pernah kelihatan?" Sebelum saya sempat menjawab, Ibu Sukma menyahut dengan nada ringan. Anin ini yatim piatu. Ibunya dulu cuma tukang jahit di kampung. Sudah meninggal. Makanya Anin tidak punya keluarga yang repot-repot mengurus acara. Untung ada kita. Tawa kecil terdengar di ruangan. Tawa yang menganggap kemalangan saya sebagai bahan obrolan ringan. Wajah saya tetap tenang. Tetapi di dalam dada, sesuatu mengeras lebih dalam. Saya menatap Ibu Sukma. "Iya, Bu. Ibu saya seorang penjahit. Beliau menjahit sampai larut malam untuk menyekolahkan saya hingga jadi notaris. Saya bangga pada beliau." Senyum Ibu Sukma sedikit kaku. Iya. Bagus. Maksud Ibu, kamu beruntung sekarang punya keluarga besar. Saya tidak menjawab. Saya hanya menyimpan kalimat itu di benak. Penjahit kampung, yatim piatu, tidak punya yang membela. Mereka mengucapkannya berulang-ulang, seolah sedang memastikan bahwa saya memang mangsa yang aman. Mereka tidak tahu, setiap penghinaan itu sedang saya catat, bukan untuk dendam, tetapi untuk mengingatkan diri saya betapa jauh saya hampir tersesat. Kejadian kedua datang dari sisi yang tidak saya duga. Salah seorang sepupu jauh Bima, perempuan muda bernama Lestari, diam-diam menghampiri saya saat acara bubar. Ia berbisik, "Mbak, hati-hati. Saya tidak enak cerita, tapi saya tidak tega. Di keluarga ini sudah ada satu menantu sebelum Mbak yang diperlakukan seperti ini. Dia akhirnya pergi tanpa apa-apa." Saya terkejut. "Maksudmu?" Lestari menunduk. "Kakak sepupu saya dulu menikah dengan saudara Bima. Tabungannya habis untuk keluarga. Lalu dia diceraikan. Saya cuma tidak mau Mbak bernasib sama. Mbak kelihatan baik." Saya menggenggam tangannya. "Terima kasih, Lestari. Kamu tidak tahu betapa berartinya ini." Bisikan Lestari mengubah firasat saya menjadi keyakinan. Ini bukan kebetulan. Ini pola. Ini cara keluarga itu hidup. Dan saya bertekad, saya tidak akan menjadi korban berikutnya dalam daftar mereka. Malam itu, saya pulang dengan langkah ringan yang aneh. Karena, untuk pertama kalinya, saya tidak lagi ragu. Saya tahu apa yang sedang saya hadapi. Dan saya tahu, saya punya senjata yang tidak mereka sangka. Pengetahuan, ketelitian, dan kebenaran yang bisa saya tuliskan hitam di atas putih. Hari demi hari menjelang pernikahan, saya berubah. Bukan dengan amarah, tetapi dengan ketenangan yang dingin. Saya tetap tersenyum di depan mereka, tetap menjawab telepon Ibu Sukma dengan suara manis. Tetapi di dalam, saya sudah menjadi orang lain. Saya menemui Tante Rina, sahabat ibu, sekaligus pengacara senior yang sudah saya anggap keluarga. Saya menceritakan semuanya. Beliau mendengarkan tanpa memotong, lalu mengeluarkan buku catatan kecil. "Ceritakan dari awal," kata beliau. "Setiap detail, jangan ada yang terlewat." Saya bercerita panjang tentang pinjaman yang tidak pernah kembali, tentang tekanan mengubah nama sertifikat, tentang percakapan yang saya dengar, tentang Bima yang memotret dokumen saya. Tante Rina menutup bukunya pelan. "Anin, secara hukum, kamu sangat kuat. Rumah itu milikmu, hitam di atas putih. Tidak ada yang bisa mengambilnya tanpa tanda tanganmu. Tapi kamu butuh satu hal lagi. Kamu butuh mereka mengakui rencananya sendiri, dengan suara mereka sendiri." Saya mengangguk. Rencana itu mulai terbentuk di kepala saya. Bersama Tante Rina, saya menyusun langkah dengan hati-hati. Pertama, saya kumpulkan semua bukti tertulis yang sudah ada. Riwayat transfer setiap pinjaman, lengkap dengan tanggal dan keterangan. Pesan-pesan dari Ibu Sukma dan Wulan yang menyebut
uang itu sebagai pinjaman. Foto dokumen rumah yang masih utuh atas nama saya. Kedua, Tante Rina mengingatkan saya untuk tidak bertindak gegabah. Jangan menuduh sebelum mereka mengaku sendiri, kata beliau. Orang seperti mereka pintar berkelit, tapi kalau mereka mengaku dengan suara mereka sendiri, mereka tidak bisa lari kemana-mana. Maka saya menahan diri. Saya tetap bersikap seperti calon menantu yang patuh. Saya tersenyum saat ditelepon. Saya mengangguk saat dinasihati. Padahal di dalam saya sedang menunggu satu kesempatan. Satu momen ketika mereka membuka topeng, tanpa sadar ada yang mendengar. Setiap malam, saya menata ulang dokumen di rumah Bintaro. Saya buat salinan. Saya simpan yang asli di tempat aman, di brankas kantor. Yang ada di rumah hanyalah salinan. Sehingga, ketika Bima memotret dokumen di meja kerjanya, yang ia kirim ke ibunya, hanyalah salinan yang tidak punya kekuatan hukum tanpa aslinya. Saya juga mempelajari kembali setiap pasal tentang harta bersama dan harta pribadi. Saya pastikan, secara hukum, posisi saya tidak tergoyahkan. Rumah yang 70%-nya saya bayar sebelum pernikahan adalah harta pribadi saya sepenuhnya. Tidak ada surat kuasa yang bisa mengubahnya jika saya tidak menandatanganinya dengan sadar dan sukarela. Mereka mengira mereka sedang berburu. Mereka tidak tahu mangsa yang mereka incar diam-diam telah memasang setiap perangkap di tempatnya. Tinggal menunggu mereka melangkah masuk. 3 hari sebelum pernikahan, Wulan kembali datang ke kantor saya. Kali ini, ia membawa selembar kertas. "Mbak, ini cuma surat kuasa biasa," katanya ringan. "Buat ngurus-ngurus administrasi setelah nikah. Tanda tangan di sini ya, biar gampang." Saya membaca kertas itu dengan teliti. Itu bukan surat kuasa biasa. Itu adalah surat kuasa untuk mengalihkan kepemilikan rumah. Bahasanya disamarkan, tetapi sebagai notaris. Saya membacanya seperti membaca buku terbuka. Saya tersenyum. "Wulan, taruh saja dulu. Nanti saya baca pelan-pelan. Saya kan notaris, tidak boleh tanda tangan sembarangan." Wajah Wulan sedikit berubah, tetapi ia menutupinya dengan tawa. "Iya sih, Mbak ahlinya." "Ya sudah, nanti aja." Saat ia pergi, saya menyimpan kertas itu. Itu menjadi bukti tertulis pertama. Rencana mereka kini punya bentuk fisik. Lalu tibalah malam sebelum hari pernikahan. Malam yang akan mengubah segalanya. Sore itu saya berkunjung sebentar ke rumah Ibu Sukma untuk mengantar beberapa keperluan acara. Suasana ramah seperti biasa. Saya pamit pulang saat langit mulai gelap. Saya sudah menempuh hampir setengah perjalanan menuju apartemen saya. Ketika tiba-tiba saya teringat sesuatu. Mantel rajut ibu. Saya melepasnya tadi karena gerah dan meninggalkannya tergantung di kursi ruang tamu mereka. Perasaan dingin merayap di punggung saya. Bukan karena angin malam, tetapi karena mantel itu, mantel yang menyimpan 2 kuntum melati, sulaman tangan ibu. Saya tidak bisa membiarkannya bermalam di rumah itu. Saya memutar mobil. Saya kembali. Sesampainya di depan rumah, lampu teras masih menyala. Pintu pagar tidak terkunci. Saya hendak mengetuk. Tetapi dari jendela yang sedikit terbuka, saya mendengar suara mereka. Suara Ibu Sukma, Bima, dan Wulan. Mereka sedang tertawa. Sesuatu menahan langkah saya. Naluri yang sama yang selama ini selalu saya tepis. Kali ini, saya tidak menepisnya. Saya berhenti. Saya mendekat perlahan ke celah jendela, dan saya mendengarkan. Tangan saya gemetar, tetapi pikiran saya luar biasa jernih. Saya mengeluarkan ponsel dari tas. Jari-jari saya bergerak cepat, menyalakan mode perekam suara. Saya membungkuk sedikit, mendekatkan ponsel ke celah jendela. Di dalam, percakapan masih berlanjut. "Besok semuanya beres," kata Ibu Sukma. Suaranya penuh kemenangan. Begitu jadi istri sah. Dia tidak bisa kemana-mana. Surat kuasa itu tinggal ditandatangani. Rumah Bintaro pindah ke nama Bima. Bima tertawa. Pelan-pelan. "Ma, Anin itu notaris. Kalau dipaksa, dia curiga." "Makanya," sahut Wulan. "Bikin dia sibuk dulu, suruh resign,"
Katanya biar fokus jadi istri. Begitu dia di rumah saja dan tidak punya penghasilan. Dia tidak punya pilihan. Mau kemana coba? Anak yatim begitu. Mereka tertawa bersama. Tawa yang masuk ke telinga saya seperti air es. Yang penting, rumah dulu. Lanjut Ibu Sukma. Setelah itu, tabungannya. Dia tidak punya siapa-siapa. Tidak ada yang akan membela. Ibunya saja cuma penjahit yang sudah mati. Kita ini untung besar dapat menantu yang tidak ada pelindungnya. Saya menutup mulut dengan tangan agar tidak bersuara. Air mata tidak jatuh. Mungkin karena terlalu syok. Mungkin juga karena rasa sakit itu sudah melampaui batas kemampuan saya untuk menangis. Lalu Bima berkata sesuatu yang menutup segalanya. Untung dia percaya aku. Dari awal, aku memang cuma butuh aksesnya. Cinta-cintaan itu nanti bisa diatur. Cuma butuh aksesnya. 2 tahun hubungan kami dirangkum dalam satu kalimat dingin itu. Saya berhenti merekam. Saya simpan suara itu baik-baik. Lalu, saya berdiri tegak. Anehnya, saya tidak lagi merasa hancur. Saya justru merasa bebas. Seperti seseorang yang akhirnya melihat jalan keluar dari rumah yang terbakar. Saya mengetuk pintu dengan tenang. Suasana di dalam langsung senyap. Lalu Ibu Sukma membuka pintu dengan senyum manisnya yang biasa. Loh, Nin, kok balik lagi? Nak, ada yang ketinggalan. Senyum itu. Senyum yang sama yang beberapa menit lalu menyebut ibu saya penjahit yang sudah mati. Saya menatapnya tenang. Iya, Bu, ada yang ketinggalan. Mantel saya melangkah masuk. Mengambil mantel rajut ibu dari kursi dan memakainya. Hangat tangan ibu kembali memeluk saya. Bima berdiri canggung. Mau langsung pulang, Nin. Istirahat yang cukup, besok hari besar kita. Saya menatap mereka bertiga satu persatu. Lalu, saya berkata dengan suara yang tenang dan jelas. Tidak ada hari besar besok. Pernikahan ini saya batalkan. Untuk sesaat, ruangan itu membeku. Lalu Ibu Sukma tertawa, seolah saya baru saja melontarkan lelucon. Aduh, Min. Jangan bercanda begitu, pasti capek ya menjelang acara. Sini, Ibu buatkan teh. Saya tidak bercanda, Bu. Suara saya datar. Dan saya tidak capek, saya justru baru saja sadar. Bima mendekat dengan wajah panik. Nin, ada apa sih? Ada salah paham. Kita bicara baik-baik. Tidak ada salah paham, kata saya. Semuanya sudah sangat jelas. Saya mendengar semuanya. Mas, dari balik jendela tadi, tentang surat kuasa, tentang rumah, tentang menyuruh saya resign, tentang aku yang katanya cuma kamu butuh aksesnya. Wajah Bima memucat. Wulan berdiri kaku. Ibu Sukma berhenti tersenyum. Kamu menguping. Suara Ibu Sukma berubah tajam. Tidak sopan. Anak macam apa yang menguping pembicaraan orang tua? Saya hampir tertawa. Menarik. Bu, yang dibahas adalah cara menipu saya. Tapi yang salah justru saya karena mendengarnya. Saya melangkah ke tengah ruangan. Saya datang malam ini hanya untuk mengambil mantel ibu saya. Mantel dari penjahit kampung yang sudah meninggal. Yang tadi ibu sebut dengan begitu rendah. Tapi ternyata malam ini saya mendapatkan jauh lebih banyak dari sekedar mantel. Saya mengeluarkan ponsel saya. Saya tidak memutar rekamannya. Saya hanya memperlihatkannya. Semua yang kalian katakan tadi sudah tersimpan di sini dengan suara kalian sendiri. Tubuh Bima limbung ke kursi. Wulan berseru. Itu rekaman ilegal. Tidak sah. Saya menatapnya tenang. Saya notaris. Wulan. Saya lebih paham hukum daripada kamu. Rekaman percakapan yang mengandung rencana penipuan. Yang saya rekam atas keselamatan diri saya sendiri. Punya nilai. Dan ini bukan satu-satunya bukti. Saya mengeluarkan map dari tas. Map yang sengaja saya bawa. Saya letakkan di meja. Terbuka. Ini surat kuasa yang Wulan suruh saya tanda tangani 3 hari lalu. Surat untuk mengalihkan rumah saya. Ini bukti tertulis niat kalian. Dan ini, saya mengeluarkan dokumen lain. Akta jual beli dan bukti pembayaran rumah Bintaro. 70% rumah itu dibayar dari rekening saya. Secara hukum, rumah itu
mutlak milik saya. Tidak ada tanda tangan, tidak ada surat kuasa yang bisa mengubahnya tanpa persetujuan sah saya. Ruangan senyap total. Kemenangan yang tadi memenuhi rumah ini menguap dalam sekejap. Kalian merancang semuanya, kata saya pelan. Tapi kalian lupa satu hal. Kalian mengincar seorang notaris, orang yang setiap hari bekerja menjaga keabsahan dokumen. Kalian kira saya perempuan lemah tanpa pelindung, padahal pelindung terbaik saya adalah hukum itu sendiri. Dan kebenaran yang hitam di atas putih. Bima berusaha bicara. Nin, aku terbawa keadaan. Ibu yang menyuruh. Aku sebenarnya sayang sama kamu. Saya menatapnya. Tidak ada lagi kemarahan, hanya rasa kasihan yang dingin. Tadi kamu bilang cuma butuh aksesku. Sekarang kamu bilang sayang. Mana yang harus saya percaya? Mas, sudahlah, dua-duanya tidak penting lagi. Ibu Sukma mencoba mengambil alih. Suaranya kini memohon. Nin, jangan begini. Pikirkan nama baik keluarga. Besok semua tamu sudah diundang. Apa kata orang nanti? Apa kata orang? Saya mengulang. Bu, semalam lagi, saya akan tanda tangan menjadi istri yang katanya tidak punya pelindung. Sekarang ibu memikirkan kata orang. Tenang saja. Bu, saya tidak akan repot menyebar cerita ini. Saya tidak butuh. Karena besok saat para tamu datang ke gedung dan tidak ada pengantin perempuan, mereka akan bertanya sendiri kenapa. Dan saya rasa jawaban itu pelan-pelan akan kalian temukan sendiri caranya. Saya menutup map. Saya rapikan dokumen saya. Lalu saya berbalik menuju pintu. Surat kuasa ini saya bawa sebagai bukti. Rumah Bintaro tetap atas nama saya. Pinjaman yang kalian ambil dengan dalih keluarga. Anggap saja harga sebuah pelajaran. Pelajaran tentang siapa saya sebenarnya. Di ambang pintu. Saya berhenti sebentar. Oh, satu lagi. Besok pagi, Tante Rina, pengacara saya, akan menghubungi kalian soal pengembalian sebagian pinjaman itu. Hitam di atas putih juga. Selamat malam. Saya keluar. Di belakang saya, tidak ada satupun yang berani memanggil. Pintu tertutup pelan. Dan untuk pertama kalinya, dalam berbulan-bulan, saya bisa bernapas lega. Malam itu, saya tidak langsung pulang ke apartemen. Saya menyetir tanpa tujuan, menyusuri jalan-jalan Jakarta yang basah oleh gerimis. Lalu, saya berhenti di sebuah warung kopi kecil yang masih buka. Saya memesan teh hangat. Dan untuk waktu yang lama, saya hanya duduk, memandang lalu lintas. Anehnya, saya tidak menangis. Saya menunggu kesedihan datang, tetapi yang datang justru ketenangan. Seolah sebuah beban berat yang sudah saya pikul berbulan-bulan, akhirnya turun dari pundak saya. Saya menelepon Tante Rina. Beliau mengangkat meski sudah larut. Saya ceritakan semuanya. Tentang rekaman, tentang map yang saya bawa, tentang pernikahan yang saya batalkan. Beliau diam sejenak, lalu berkata, Anin, ibumu pasti bangga malam ini. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Besok pagi biar tante yang urus sisanya. Esok paginya, hari yang seharusnya menjadi hari pernikahan saya. Saya tidak datang ke gedung. Saya mendengar kabarnya kemudian. Para tamu berdatangan. Dekorasi terpasang megah. Tetapi pengantin perempuan tidak pernah muncul. Bima berdiri di pelaminan dengan wajah pucat, mencoba menjelaskan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ibu Sukma berusaha tersenyum di depan tamu, tetapi senyum itu tidak bisa menutupi kepanikan di matanya. Para tamu berbisik. Pertanyaan-pertanyaan mulai beredar. Kenapa batal? Apa yang terjadi? Dan tidak ada jawaban yang bisa keluarga Bima berikan tanpa membuka aib mereka sendiri. Saya tidak perlu menyebarkan apapun. Kekosongan di pelaminan itu sudah bercerita sendiri. Siang harinya, telepon saya berdering tanpa henti. Bima, Ibu Sukma, Wulan, bergantian. Pesan demi pesan masuk. Awalnya marah, lalu memohon, lalu mengancam, lalu memohon lagi. Bima mengirim pesan panjang. Nin, maafkan aku. Aku salah. Aku bodoh. Aku benar-benar sayang sama kamu. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku akan lawan ibuku demi kamu. Saya membaca pesan itu, lalu menutup ponsel. Terlambat. Kalimat, aku cuma butuh aksesmu,
tidak bisa dihapus oleh 1000 kata maaf. Ibu Sukma menelepon. Suaranya tidak lagi manis. Kamu pikir kamu menang? Kamu sudah mempermalukan keluarga kami. Kamu akan menyesal. Saya menjawab. Tenang, Bu. Satu-satunya yang saya sesali adalah saya butuh waktu 2 tahun untuk melihat siapa kalian sebenarnya. Selebihnya, tidak ada. Lalu Tante Rina mulai bekerja. Beliau mengirim surat resmi kepada keluarga Bima soal pengembalian sebagian dana pinjaman yang selama ini saya berikan dengan dalih membantu keluarga. Lebih dari 120 juta rupiah, lengkap dengan bukti transfer, tanggal, dan keterangan. Awalnya mereka menolak, berkilah bahwa itu pemberian sukarela, bukan pinjaman. Tetapi Tante Rina menunjukkan riwayat pesan, di mana setiap permintaan disebut sebagai pinjaman dan dikembalikan nanti. Hitam di atas putih, mereka tidak punya celah. Surat kuasa palsu yang Wulan coba minta saya tanda tangani juga menjadi bukti kuat niat buruk mereka. Tante Rina menjelaskan bahwa percobaan pengalihan harta dengan tipu daya bisa berakibat hukum. Mendengar kata hukum, keluarga itu mulai gentar. Akhirnya mereka setuju mencicil pengembalian sebagian dana. Tidak penuh, tetapi cukup untuk membuat mereka mengerti bahwa saya bukan sumur tanpa dasar yang bisa terus ditimba. Saya tidak melakukan ini demi uang. Saya melakukannya demi sebuah prinsip bahwa kebaikan saya bukan kelemahan dan bahwa nama ibu saya, sang penjahit yang mereka rendahkan, layak dibela. Hari-hari setelah pembatalan itu berjalan lebih tenang dari yang saya bayangkan. Saya kembali ke apartemen saya di Bintaro. Bukan. Ke rumah Bintaro yang sekarang sepenuhnya menjadi milik saya. Rumah 2 lantai yang dulu kami beli untuk memulai keluarga. Sekarang, saya yang menempatinya sendiri. Dan anehnya, rumah itu tidak terasa sepi. Justru, untuk pertama kalinya, rumah itu terasa benar-benar menjadi rumah. Malam pertama saya di sana, saya memasak makan malam sederhana. Ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Masakan yang dulu sering ibu buat. Saya makan perlahan, ditemani suara televisi di sudut ruangan. Dunia ternyata tetap berputar seperti biasa. Meski satu rencana pernikahan baru saja runtuh. Saya menata ulang rumah itu. Dulu, saya membelinya sambil membayangkan kamar untuk Bima, ruang untuk keluarganya yang sering menginap, dapur, tempat saya akan melayani mereka. Sekarang, saya menatanya untuk diri saya sendiri. Saya jadikan satu kamar sebagai ruang kerja. Saya isi rak dengan buku-buku hukum dan koleksi yang dulu tidak sempat saya baca. Saya gantung foto ibu di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, rumah itu mencerminkan siapa saya, bukan siapa yang ingin saya layani. Beberapa tetangga yang dulu tahu saya akan menikah sempat bertanya pelan. Saya hanya tersenyum dan berkata, rencana berubah. Saya tidak berutang penjelasan pada siapapun. Dan ternyata tidak menjelaskan apa-apa justru terasa membebaskan. Kadang di malam hari, kesepian memang datang mengetuk. Saya tidak menyangkalnya. Ada saat-saat ketika saya merindukan gagasan tentang sebuah keluarga. Tetapi setiap kali itu datang, saya mengingatkan diri saya. Kesepian yang jujur jauh lebih ringan daripada kebersamaan yang penuh kebohongan. Saya pernah merasakan keduanya, dan saya tahu mana yang lebih saya pilih. Sebelum tidur, saya membuka lemari. Saya keluarkan mantel rajut ibu, lalu memakainya di depan cermin. Warnanya krem lembut. Jahitannya sedikit tidak rata, tetapi terasa hangat. Saya menatap perempuan di dalam cermin. Wajahnya tidak lagi lelah. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Hanya ada ketenangan. Anindita baik-baik saja, kata saya pelan pada bayangan itu. Dan untuk pertama kalinya, saya percaya pada kalimat itu. Di kantor, saya menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Sebuah proyek besar di akhir tahun sudah berjalan hampir 3 bulan. Dan saya yang memimpinnya dulu. Saat sibuk mempersiapkan pernikahan, saya sempat beberapa kali berpikir untuk menyerahkan sebagian tanggung jawab itu. Saya pikir setelah menikah, saya harus lebih banyak di rumah, lebih banyak mengurus keluarga Bima. Sekarang,
memikirkan itu kembali. Saya hanya bisa tersenyum getir. Untung saya tidak melepasnya. Suatu hari, kepala kantor menunjuk saya untuk memimpin penandatanganan akta sebuah perusahaan besar. Klien penting. Transaksi bernilai miliaran. Saat saya berdiri di ruang rapat, menjelaskan setiap pasal dengan tenang dan tegas, saya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Rasa percaya diri. Rasa bahwa saya berharga bukan karena uang saya, tetapi karena kemampuan saya. Klien itu menjabat tangan saya di akhir pertemuan. Saya jarang bertemu notaris seteliti dan setegas Anda. Bu Anindita, senang bekerja sama. Pujian itu sederhana, tetapi bagi saya, ia berarti banyak. Karena itu adalah pujian untuk siapa saya sebenarnya, bukan untuk apa yang bisa diambil dari saya. Beberapa minggu kemudian, saya tidak sengaja bertemu Wulan di sebuah pusat perbelanjaan. Ia terlihat berbeda. Tas mewah dan jam tangan mahalnya tidak ada lagi. Wajahnya kuyu. Saat melihat saya, ia hendak berbalik. Tetapi terlambat. Mbak Anin, katanya canggung. Saya menyapanya biasa saja. Tidak ada dendam, hanya jar. Ia bercerita sedikit. Mungkin karena tidak tahu harus berkata apa. Usaha yang katanya akan ia bangun dari pinjaman saya tidak pernah ada. Setelah kasus itu, kebiasaan keluarga mereka berbelanja dari uang pinjaman terhenti. Mereka harus mulai hidup dengan kemampuan mereka sendiri. Mbak, kata Wulan pelan, sebelum kami berpisah. Maaf ya, Mbak. Dulu kami salah. Saya menatapnya sebentar. Wulan, saya sudah memaafkan. Bukan untuk kalian, tapi untuk diri saya sendiri. Supaya saya bisa melangkah maju. Lalu saya pergi. Tidak menoleh ke belakang. Tentang Bima. Saya mendengar kabarnya dari jauh. Ia kehilangan banyak hal setelah peristiwa itu. Reputasinya di lingkungan keluarga besar rusak. Karena cerita sebenarnya pelan-pelan tersiar. Beberapa kali ia mencoba menghubungi saya, mengirim pesan panjang berisi penyesalan. Saya tidak pernah membalas. Bukan karena benci, tetapi karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Pada hari ketika saya merenung, apakah saya pernah benar-benar mencintainya? Saya rasa yang saya cintai dulu adalah gambaran tentang keluarga yang saya rindukan. Bima hanya kebetulan datang membawa gambaran itu. Saat topengnya terlepas, saya sadar. Yang saya cintai tidak pernah benar-benar ada. Suatu kali, ia menunggu saya di depan kantor. Wajahnya kurus, matanya lelah. Nin, 5 menit saja, pintanya. Saya berhenti. Memberinya 5 menit itu. Ia bicara panjang tentang penyesalan, tentang ibunya yang mendesaknya, tentang dirinya yang katanya terjebak. Aku bukan lelaki yang kuat. Nin, aku tahu itu. Tapi perasaanku ke kamu, di antara semua kebohongan itu, ada yang nyata. Saya mendengarkan sampai habis. Lalu saya berkata pelan, Mas, mungkin ada yang nyata. Tapi kamu memilih membiarkan yang palsu menang. Kamu berdiri diam saat ibumu menyebut ibuku penjahit yang sudah mati. Kamu memotret dokumenku diam-diam. Kamu yang bilang cuma butuh aksesku. Penyesalan tidak menghapus pilihan. Dan saya sudah memilih untuk berhenti menunggu lelaki yang tidak berani membela saya. Saya melangkah masuk ke gedung kantor. Saya tidak menoleh. Di balik pintu kaca, saya melihat bayangannya berdiri sebentar, lalu pergi. Itu terakhir kalinya kami berbicara. Beberapa waktu kemudian, Tante Rina mengajak saya berlibur sebentar ke sebuah kota kecil di pegunungan. Beliau bilang, saya butuh jeda. Saya setuju. Kami menginap di sebuah rumah sederhana dengan teras menghadap kebun teh. Tiap petang, kami menghabiskan waktu di beranda dengan secangkir teh. Ditemani gemerisik angin di kebun. Tak seorang pun mengungkit luka yang lalu. Tidak ada yang menganalisis lelaki atau pernikahan. Kami hanya bicara tentang hal-hal kecil. Pekerjaan yang ingin dicoba. Perjalanan yang ingin dilakukan. Masakan yang ingin dipelajari. Di sana, saya tiba-tiba menyadari sesuatu, bahwa rasa bahagia tidak selalu menempel pada peristiwa besar seperti sebuah pesta pernikahan. Ia bisa lahir dari hal-hal kecil, di saat kita berhenti bersembunyi dan berani menjadi diri sendiri.
Tante Rina suatu malam berkata, "Anin, ibumu dulu pernah cerita ke tante," katanya. "Dia tidak takut meninggalkanmu sendirian, karena dia tahu dia sudah menjahitkan keberanian ke dalam dirimu, sama seperti dia menjahitkan melati ke kerah mantelmu." Saya menangis malam itu. Bukan tangis kesedihan, tetapi tangis lega. Tangis seorang anak yang akhirnya tahu ibunya tidak pernah benar-benar pergi. Kembali ke kota. Saya menerima undangan untuk mengisi sebuah pelatihan singkat tentang hukum kenotariatan di Surabaya. Dulu, saya pasti akan ragu. Pikiran saya pasti dipenuhi keraguan. Bagaimana dengan rumah jika saya pergi sejauh itu? Siapa yang akan melayani Bima dan keluarganya selama saya tidak ada? Sekarang, saya tidak perlu bertanya pada siapapun. Saya hanya perlu mengemas tas dan berangkat. Di Surabaya, saya berdiri di depan puluhan notaris muda. Saya berbagi pengalaman tentang ketelitian, tentang pentingnya menjaga setiap dokumen, tentang bagaimana sehelai kertas yang benar bisa melindungi seseorang di saat paling genting. Saya tidak menceritakan kisah pribadi saya, tetapi setiap kata yang saya ucapkan lahir dari pengalaman yang nyaris menghancurkan saya. Seorang notaris muda perempuan menghampiri saya setelah acara. Ia bercerita pelan bahwa ia sedang menghadapi tekanan dari calon keluarga suaminya soal harta. Matanya berkaca-kaca. Saya melihat diri saya yang dulu di matanya. Saya menggenggam pangannya. "Dengar," kata saya, "kebaikanmu bukan kelemahan, tapi jangan pernah biarkan kebaikan membuatmu buta. Lindungi dirimu. Karena perempuan yang bisa berdiri sendiri tidak akan pernah benar-benar kehilangan rumah." Ia mengangguk. Air matanya jatuh, dan saat itu saya sadar. Luka saya ternyata bisa menjadi pelita bagi orang lain. Bulan demi bulan berlalu. Hidup saya menemukan ritmenya sendiri. Pagi ke kantor, sore pulang ke rumah Bintaro, yang kini benar-benar milik saya. Akhir pekan, kadang memasak, kadang membaca, kadang menengok makam ibu. Suatu sore, saya duduk di makam ibu. Saya membawa 2 kuntum melati, sama seperti yang beliau sulam di kerah mantel saya. Saya letakkan bunga itu pelan. "Bu," kata saya lirih, "Anin baik-baik saja." Anin hampir terjebak, tapi Anin selamat. Mantel buatan ibu yang menyelamatkan Anin. Kalau malam itu, Anin tidak kembali untuk mengambilnya. Mungkin cerita ini berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Angin sore berembus pelan, daun-daun bergoyang, dan saya merasa entah bagaimana. Ibu mendengar. Tidak ada penyesalan, hanya ketenangan. Saya yakin, andai ibu masih ada di dunia ini, beliau akan tersenyum kecil, tanda setuju. Beliau akan berkata, "Bagus, Nak. Itu baru anak ibu." Ada satu peristiwa lagi yang ingin saya ceritakan. Karena dari situ, saya benar-benar menutup pintu masa lalu. Sekitar sebulan setelah pembatalan, Ibu Sukma datang ke kantor saya tanpa pemberitahuan. Ia datang bersama 2 kerabat. Mungkin berharap bisa menekan saya dengan jumlah. Resepsionis memberitahu saya, dan saya mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu kantor. Ibu Sukma duduk dengan wajah yang berusaha tampak terhormat. "Nin," katanya, "Ibu datang baik-baik. Ibu rasa ini semua sudah keterlaluan. Pengacaramu menuntut pengembalian uang. Padahal itu kan pemberian untuk keluarga. Kamu ini menantu macam apa? Menuntut calon mertua sendiri." Saya menuangkan teh untuk mereka. "Tenang, Bu. Pertama, saya bukan menantu ibu. Pernikahan itu batal. Dan ibu tahu persis kenapa. Kedua, uang itu ibu sendiri yang menyebut pinjaman lewat pesan yang masih tersimpan. Ketiga, saya tidak menuntut. Saya hanya meminta apa yang menjadi hak saya kembali. Setengahnya saja, sisanya saya ikhlaskan. Anggap biaya belajar mengenali manusia." Salah satu kerabat mencoba menyela dengan nada tinggi. "Kamu pikir dengan profesimu, kamu bisa seenaknya mempermalukan keluarga orang?" Saya menatapnya tenang. "Bapak, saya tidak mempermalukan siapapun. Yang mempermalukan keluarga ini adalah rencana untuk merampas rumah seorang perempuan yang dikira tidak punya pelindung. Saya hanya menolak menjadi korban. Kalau menolak menjadi korban dianggap mempermalukan, maka silakan menilai sendiri.
siapa yang sebenarnya salah. Ruangan itu hening. Ibu Sukma menatap saya lama, lalu menghela nafas. Untuk pertama kalinya, saya melihat sesuatu yang menyerupai rasa malu di wajahnya. "Kamu memang berbeda dari yang ibu kira," katanya pelan. "Iya, Bu," jawab saya. "Saya berbeda dari yang ibu kira." Itu kesalahan perhitungan ibu, bukan kesalahan saya. Mereka pergi tidak lama setelah itu. Beberapa minggu kemudian, melalui Tante Rina, keluarga itu menyetujui pengembalian dana secara bertahap, bukan karena mereka berubah baik, tetapi karena mereka akhirnya mengerti di hadapan kebenaran yang tertulis. Tidak ada drama yang bisa menang. Sejak hari itu, saya benar-benar bebas. Bukan hanya bebas dari mereka, tetapi bebas dari rasa takut bahwa saya tidak cukup berharga untuk dicintai apa adanya. Sahabat, izinkan saya menutup cerita ini. Cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa kebaikan tanpa batas bisa menjadi pintu bagi orang yang ingin memanfaatkan kita. Jangan pernah menukar harga diri demi diterima. Dan jangan pernah mengira bahwa berdiri sendiri sama dengan kesepian. Kadang, justru di saat kita berani sendiri, kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan baik yang terus memberi, berharap kebaikannya akan dibalas dengan cinta. Mereka menutup mata pada tanda-tanda karena terlalu takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar mereka miliki. Jika kamu salah satunya, dengarkan saya. Kebaikanmu berharga, tapi dirimu lebih berharga lagi. Di luar sana, ada juga banyak lelaki seperti Bima. Lelaki yang lemah di hadapan keluarganya, yang membiarkan cinta menjadi alat tawar-menawar. Dan ada pula para ibu seperti Ibu Sukma, yang melihat menantu bukan sebagai anak, melainkan sebagai sumber yang bisa diperas. Mereka lupa bahwa apa yang ditanam, itu pula yang akan dituai. Tentang mereka, hidup sudah memberi jawabannya sendiri. Keluarga yang mengincar harta orang lain, akhirnya harus belajar hidup dengan tangan mereka sendiri. Dan saya, perempuan yang mereka kira tidak punya pelindung, justru menemukan bahwa pelindung terbaik selalu ada di dalam diri saya sejak awal. Ada hal-hal yang kelihatannya seperti kehilangan. Sebuah pernikahan yang batal, sebuah keluarga yang gagal terbentuk. Tetapi ternyata itu adalah penyelamatan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk terus diam dan menjadi korban, atau memilih untuk berdiri dan menjaga harga diri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, ceritakan kisahmu sendiri di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang butuh membacanya untuk berani memilih dirinya sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.